Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih atas kesediaan Tuhan atas sepanjang ibadah kami hari ini. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukalah hati kami dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1. Yakobus 1, tolong diambil. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Si guru saya Olivia membacakannya. Itu Alkitabnya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Berdiri aja, berdiri. Berdiri aja ya. Iya. Berdiri kami nak. Isi dia. Berdiri. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Beginilah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Terima kasih. Pembacaan firman ini dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Temanya hari ini mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada dua kata, mendengar dan melakukan firman Tuhan di tema ini. Berbeda. Dua kata yang berbeda. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari beriringan itu supaya berjalan bagus. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Yakobus adalah pesan bagi orang Israel yang 12 suku di Israel. Jadi 12 suku Israel, ya. Jadi juga di Yerusalem, ibu kota Israel, Yerusalem. Kepada anak-anakku yang masih sekolah, ya bisa memahami. Menurut Alkitab di Perjanjian Baru, si Yakobus adalah orang yang sabar, orang yang kalau berbicara lemah lembut. Dia dekat sama Tuhan Yesus dan dia murid Yesus, ya. Sebelum Yakobus menjadi murid Yesus, ya, saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus, ya, Yakobus ini masih bekerja di waktu si Raja Herodes raja. Kerjanya adalah pemungut bea cukai, pemungut pajak. Itu dikatakan sekarang kolektor pajak, ya. Ya. Sebelum Yakobus menjadi murid Yesus, ya. Jadi Yakobus agak cukup lama bekerja di bagian kolektor pajak, saudara-saudaraku. Tapi karena menganggap juga makin lama nggak bagus karena dalam kerajaan Herodes yang begitu bijak. Lalu dia meninggalkan kolektor pajak. Dia pindah bekerja ikut bapaknya si Alfius jadi
nelayan. Ya, jadi nelayan. Tidak lama kemudian datanglah Yesus menghampiri Yakobus ke perahu karena udah tahu bahwa si Yakobus sudah mengikuti ayahnya. Datanglah Tuhan Yesus, Yakobus, tinggalkan pekerjaan itu. Biarlah bapakmu si Alfeus yang melanjutkan pekerjaan itu nelayan. Ikutlah bersamaku. Ikutlah Yakobus bersama Yesus, mendengarkan apa yang dibilang dan dia menurut melakukan apa yang disuruh Tuhan Yesus kepada Yakobus. Setelah itu Yakobus menerima kata-kata dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi anugerah. Saya garis bawahi anugerah, ya. Suatu anugerah yang dikasih Tuhan sama Yakobus, yaitu Yakobus katanya, sudah banyak orang-orang yang di Israel dan di Yerusalem yang lari dari jalan, dan sudah banyak yang berantakan. Tuntun, bimbinglah mereka supaya mereka menuju jalan yang benar. Ya, inilah anugerah dari Tuhan. Setelah Yesus memberikan anugerah, si Yakobus karena setia dan tulus ikut Yesus, dia menuruti dan melakukan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, Yakobus tidak lesu, tidak letih, semangat dia berjalan dari Yerusalem berpuluh-puluh kilometer untuk menemui orang-orang Israel yang lari dari jalan yang benar, yang salah itu. Semangat dia terus. Itulah ketulusannya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu kalau di Tapanuli, ya, si Nomensen itu banyak kendala untuk memasukkan agama Kristen karena di Tapanuli masih banyak si Pelebegu pada saat itu, ya. Jadi banyak keluh kesahnya dia, letihnya si Nomensen, tapi tetap dia sampai meninggal, kuburannya di Porsea, ya. Ya, banyak jadi daerah Kristen di sana. Kalau di Samosir hari itu kita dengar pastor itu jalan-jalan sampai naik lereng, ya. Nah, untuk memberi firman Tuhan kepada pengikut Yesus Kristus, karena di sana masih banyak juga orang yang belum mengenal Tuhan Yesus pada saat itu. Masih banyak pohon-pohon yang mau disembah, yang buat sajian apa makanan, ya. Hari-hari yang besar-besar itu masih di situ. Tapi sekarang sudah mengikut Yesus semuanya. Yakobus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat berhasil dia membina, membimbing orang Israel yang 12 suku bangsa, dan dia berjalan-jalan berhasil dan juga ke Babel. Babel itu sekarang disebut bangsa Irak, ya. Jadi karena kesetiaannya, setia, ketulusannya hatinya, datanglah karena sudah senang sama si Yakobus, pengikut-pengikutnya yang dari Israel dan Yerusalem. Datang Raja Herodes, takut kerajaannya dari nanti hancur karena orang Yahudi di sana sudah berkelompok, ya. Jadi Yakobus kita jadikanlah dalam diri kita
supaya kita bisa menjadi penatua, sintua untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi Yakobus ini mati martirlah saudaraku, karena dibunuh pedangnya si Raja Herodes, dipenggal kepalanya. Inilah menganiaya si Raja Herodes. Kita jadikan pekerjaan Yakobus ini kepada kita, khususnya kumpulan Upujori, karena di bacaan firman Tuhan di ayat 22 tadi dibilang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tadi sudah saya bilang harus beriringan. Tema kita itu dua kata tadi harus beriringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ayat yang tadi 22. Tuhan memberi dua telinga bagi kita, saudara-saudaraku, dilengkapi kita telinga kanan dan kiri, supaya cepat menerima suara. Semua dua ya, kaki, tangan, mata, telinga. Cuma mulut yang satu. Diberi Tuhan mulut kita satu. Di ayat yang 19 dikatakan, cepatlah mendengar, lambat untuk berbicara. Jadi mulut satu ini supaya lambat berbicara. Jangan cepat-cepat kita berbicara. Berpikir dulu apa yang kita omongkan. Kata orang Batak, gila berbibir bidah asa buntung kata. Mikir dulu. Nah, itu ayat yang 19. Jadi saudaraku, Tuhan menciptakan telinga kita dua supaya banyak mendengar suara. Suara yang kita dengar itu, saudaraku, ada dua. Dua suara yang kita dengar dalam hidup kita ini. Suara yang kudus dari Tuhan Yesus. Suara yang jahat. Ini. Suara yang kudus itu adalah suara yang kita dengar lemah lembut. Suara yang dari Tuhan kita dengarkan itu dari siapa, saudara-saudara? Kalau kita beribadah, kalau kita bertandangan, kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, oleh juga Sintua. Ya, kami juga belum Sintua di sini dengan Minang Silia. Kami sudah memerankan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, karena di sini nggak ada yang Sintua, mudah-mudahanlah Bereku Limbong yang di sini sudah mulai, dia masih 2 tahun dia calon Sintua. Mudah-mudahan nanti kita doakan biar ada Sintua di kumpulan Upujori ini, ya, supaya bisa memberikan firman Tuhan. Dan juga walaupun belum Sintua, kepada adik-adik perpanyaran Sinaga dan juga Sinaga yang ada yang masih muda, persiapkanlah diri kita untuk membaca firman Tuhan, mendengar dan melakukannya di sini. Makanya ini saya buat tadi firman Tuhan itu, wah, biar belajar dulu melalui firman Tuhan ini. Anggota pengundang Upujori tidak ada yang Sintua, supaya bisa nanti bersiap-siap dengan tulus ikhlas, dengan senang hati menerima kalau Sintua. Bapak Kiki juga kalau bisa, ya begitu enaknya bekerja dengan Tuhan. Mama Kiki kita tahu song senior ya, di gereja itu sudah bekerja dengan Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan yang enak, yang lembut itu dari pendeta setiap minggu. 1 tahun 52 minggu. 1 tahun 52 minggu. Kita ibadah mendengar firman Tuhan. Setiap kebaktian rumah tangga juga kita mendengar firman Tuhan. 52
minggu setiap tahun. Coba dihitung dengan matematika. Banyak kita mendengar firman Tuhan. Di kumpulan marga suami 10 bulan. Januari dengan Desember tidak ada. Karena apa? Karena Natal dan Tahun Baru. 10 bulan, sebulan sekali. Di pertemuan pertanyaan suami, marga suami dan istri. Juga di STM juga pertemuan obituary ini 3 bulan sekali. Kalau dihitung-hitung kita mendengar udah kenyang sebenarnya. Bukan yang kenyang telinga, kenyanglah hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan itu yang lemah lembut itu. Apalagi melakukan dan memberikan firman Tuhan kalau ada pertanyaan di situ yang Tuhan kehendaki. Ya, dihitung-hitung. Sudah cukup banyak kita mendengar firman Tuhan, tapi masih banyak orang-orang yang mendengarkan saja. Pulang gereja, seorang bapak pernah saya lihat naik Fortuner, lewat dari parkiran sudah marah-marah, dia lewat, udah lepas pintu gerbang gereja karena macet, dia sudah marah. Diklakson. Berarti timbul sudah marah. Itulah suara-suara yang menggoda tadi. 2 suara yang lembut, satu lagi yang jahat. Yang jahat itulah tadi menggoda hati manusia. Klakson, ting. Sampai sekarang saya di Medan ini tidak berani membawa mobil karena apa? Di lampu merah, ting, jantungku mau copot. Di manalah firman Tuhan itu? Taruh di manakah firman Tuhan itu? Hanya sekedar saya sudah balik dari gereja, sudah timbul pertengkaran juga, sudah timbul merasani orang, sudah timbul penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu laki-laki, tapi itu perempuan yang banyak. Angkuh. Iri. D, dengki. S, sirik. Sudah banyak timbul kalau sudah pulang dari gereja. Tidak dibawakan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Bismillah, saudara-saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan ini. Ada lagi historisnya, saya berikan suara yang lembut, suara yang halus dari apa pendeta, apa dari luar tidak tahu. Saya mengajar di Jember. Setelah 3 tahun tidak ada yang masuk yang Kristen, cuma saya yang Kristen di SDI di sekolah itu. Jumlah guru 52 orang, sayalah yang Kristen. Ada satu ibu-ibu yang paling benci lihat saya. Katanya kalau salaman dengan saya haram. Kalau melihat orang Kristen haram. Memang anaknya dibuat di pondok pesantren. Pernah datang ke sekolah, saya lihat setiap datang tasbihnya itu di tangannya, jubahnya itu sampai ke kaki warna coklat, warna hijau yang buat semua. Kok nggak sama? Kalau teman-temanku pakai jilbab itu di sini aja, kok beda ya? Jadi si ibu ini sangat penjilat saya. Pernah senyum, saya senyumnya nggak mau balas. Tiba-tiba si ibu ini nyata. Umur apalah anak. Ketemulah bulan puasa, saudara-saudaraku. Setelah sholat subuh, dia mendengar suara. Dia bilang, dia dengar seperti ini, lembut sekali. Alkitab itu adalah aku, Tuhan Yesus. Benar terjadi, benar dan bisa sendiri. Diteruskan sholatnya, saudara-saudaraku. Masih ada suara itu sampai dia berhenti sholat. Alkitab itu adalah aku, Tuhan Yesus. Ada kedengar. Dilepasnya baju sholatnya, mencari suara itu, dia dilihat suaminya tidurnya tidak sholat. Anaknya yang satu tidur. Pak, kamu ngomong apa? Enggak, suara suami. Dicari suara itu, waktu dicari dia mengiam
telinganya dia bilang lagi, ada lagi suara. Alkitab itu adalah aku, Tuhan Yesus. Hah, aduh, kenapa? Kok Tuhan Yesus? Berarti aku itu Tuhan Yesus Alkitab. Soalnya aku paling benci lihat orang Kristen dan benci aku melihat Alkitab. Setelah itu dia datanglah kepada saya memberitahukan semua yang dialami pada sholat subuh. Aku bilang, kok tumben ibu ini datang sama saya? Padahal aku senyum, gak pernah senyum. Kalau hari raya, aku salam, mengalih dia. Oh, ada apa ya? Saya, oh mungkin berubah, mungkin lo dengar dia karena dilihat teman-teman kompak sama saya mengucap selamat Natal. Ya, terus datanglah dia disampaikan lagi itu, Bu, aku akan pergilah, aku mendengar begini ke keluargaku, ke abangku, ke kakakku, orang tua aku nggak ada, aku mau pamit, aku mau pindah agama. Hah? Pindah agama? Yang benar, Bu. Iya, Bu Junta. Iya, soalnya ada dengar suara aku 3 kali, lembut kali suaranya. Setelah itu pergilah ke rumah abangnya, kakaknya dan semua keluarganya. Diburtalah dia, diusir. Kalau kamu orang ikut Kristen Yesus, ikut agama Kristen, tidak bersaudara kita, anggap kamu anak haram sudah. Dia bersikeras, aduh Bu Junta, aku udah diusir begini. Iya, di mana? Kalau pengen ikut kamu Kristen, ikut Yesus, Ibu, tinggalkan semua keluarga, ikutlah kepada Yesus. Ya, aku akan ke kuburan mamaku dulu dan ke kuburan bapakku dulu untuk pamitan. Apa pamitmu? Dia bilang pamitnya, Bapak, Ibu, aku mau agama Kristen, pengen Yesus. Selama ini aku benci sama orang Kristen dan kepada Tuhan Yesus. Datanglah kau Bu ke mimpiku, kalau ibu bapak setuju, senyumlah di mimpiku. Ini, senyumlah bapak ibu ya saudara-saudaraku. Baru dia puas. Bu Junta, aku sudah disenyumi bapakku, mamaku, berarti mamaku sudah setuju aku masuk Kristen. Satu dia ke gereja Pentakosta, melaporkan semua apa yang disaksikan dia dalam hidupnya. Langsung Dr. Heru ini punya gereja Pentakosta. Terus dibaptislah dia. Setelah dibaptis, baru dia sekarang jadi ketua di gereja itu, nomor 2 pendeta. Jadi inilah mendengar suara yang lembut. Dia percaya bahwa itu suara Tuhan Yesus. Datanglah kepada saya, aku kan dibaptis loh Bu Junta. Oh iya, terimalah. Dengan senang hati pengikut Yesus, namun nanti tidak bisa tua di gereja itu. Iya Bu, aku jadi guru sekolah minggu, enggak apa-apa. Setiap pagi aku udah berdoa. Habis setelah itu 2 minggu lagi dia dipanggil saya ke ruangannya, saudara-saudaraku. Bu Junta, sini, ada apa? Ini ada Alkitab di atas sumur. Hah? Di atas sumur? Di gunung itu? Iya. Ini, siapa yang beritahu? Aku mimpi tadi malam, aku disuruh mengambil Alkitab itu dari atas sumur. Jadi Alkitab itu hanya merah-merah sedikit, tidak sobek dan utuh. Dipanggil saya, Bu, ambil satu yang utuh ini. Pesannya, bawa Alkitab ini Bu Junta di tasmu setiap hari, karena itu adalah Yesus. Kata-kata Yesus. Hah? Iya Bu, benar. Itulah Bu Junta, dari nenek moyangmu sudah Kristen ya, katanya. Datang saya, iya. Jadi aku sudah mendengar firman Tuhan sejak sekolah minggu. Jadi Ibu belum pernah mendengar suara Tuhan. Kalau saya suara Tuhan melalui pendeta dan sintua, ibuku bilang, iya, Ibu kan belum pernah mendengarkan suara Tuhan. Aku udah dengar suara Tuhan 3 kali. Disinilah saudara-saudaraku, ini orangnya masih ada, kami, dia baru kemarin pensiun. Wah, ibu ini awet segar sehat dia. Anaknya yang nomor 2 lah yang ikut dia. Yang nomor 1 menantu yang punya pondok pesantren di Malang. Beginilah suatu histori contoh dalam kehidupan kita. Nyata
Mau saya panggil, datanglah kau ke Medan, bersaksi dulu kau ke gereja kami, ke kumpulan kami. Aduh jauh kali kota Medan. Ingin kau kan ke Samosir? Iya Bu, nanti suatu saat saya masih mengawinkan anak saya di gereja. Disitulah ibu-ibu suatu keajaiban dari Tuhan, melalui itulah dia dibuat. Yang paling saya salut, Alkitab itu mungkin di atas sumur sudah lama, karena Depak pikirnya ada anak-anak sekolah SD itu yang Kristen, nggak ada Islam semua. Jadi ditaruhkan aja lah namanya, ditaruhkan labu titiknya di atas sumur. Di situ dialah Alkitab itu sambil dibawa pulang Alkitab itu. Ini nyata loh saudara-saudaraku orangnya. Jadi Alkitab itu perlu kita baca juga ya, walaupun melalui HP, karena itu adalah Tuhan Yesus ya. Dan dia bilang kok, Alkitab itu adalah aku Tuhan Yesus. 3 kali suara itu. Disitulah saya selalu walaupun baca itu baca, karena ingat selalu apa yang disampaikan dulu Ibu Eko itu bersama saya. Ya disitulah saudara-saudara ya, historisnya yang bisa saya sampaikan. Jadi biar di sini ada saya buat awak baterai. Baterainya kecil. Di baterai ini ada kita lihat apa fungsinya, apa manfaat ini untuk memberi penerangan ya, karena dia terang karena negatif dengan positif dihubungkan. Jadi kalau kita hanya mendengar itu masih negatif. Tapi kalau kita sudah menjalankan firman Tuhan itu, jadi kita pelaku positif. Disinilah diperumpamakan kita suatu baterai. Ya, jadi positif dengan negatif dihubungkan itu jadi nyala. Jadilah kita penerang, jadi garam dunia di dunia ini. Ya, supaya kita bagaimana gembira, senang, semangat kok kalau kita membaca firman Tuhan walaupun melalui tapi inilah contoh kehidupan kita. Jangan kita hanya negatif saja, berlanjut dengan positif, dan kita gabungkanlah itu bahagia juga jadi menyala, jadi terang menerangi. Di ayat yang 23 dan 24 di sini dikatakan, sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa. Bagaimana? Ini tuduhan ini semua, isi firman ini dan kata adalah tuduhan dari Tuhan. Tapi di zaman dulu tidak ada cermin yang dipakai. Zaman dulu untuk berkaca, saudaraku, adalah air yang bening dan tenang. Bisa kita berkaca, apalagi saya di Danau Toba bisa melihat, tapi tidak jelas, remang. Inilah sesuaikan dengan isi firman itu. Ya, kalau kita berkaca sekarang, sudah kelihatan apa yang di muka, panul, kurap, segala macam perut kita sudah kelihatan, saudara-saudaraku. Tapi berkaca kita tidak lama, hanya sebentar saja sudah pergi, sudah membelakangi. Itulah saudara-saudaraku, kalau kita melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita dengar, hanya mendengar saja, tapi lakukan sama kita dengan memohon
hanya sebentar saja, tidak lama langsung berpaling. Jadi di sini pembacaan firman Tuhan di ayat yang 11 ayat 28, tolong dibaca lagi siapa yang bisa membaca. Kita sambil belajar membuka ya saudara-saudaraku. Lukas 11 ayat 28 dikatakan di situ, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan yang memeliharanya. Saya ulangi, di Lukas 11 ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah firman Tuhan, mendengarkan firman Allah, firman Tuhan, dan yang memeliharanya. Begitulah saudaraku firman hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi suatu bisa kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mohon kepada ibu-ibu, saudaraku di sini dan bapak-bapak saudaraku, berilah waktu untuk menjadi berfirman. Kumpulan di pertanyaan, di kumpulan kita ini sudah mulai ada berlimbung. Terima kasih Tuhan sudah mengajak saudaraku untuk mengabarkan firman Tuhan. 2 tahun anakku beretu, adikku bisa ya, anakku lah. Jadi tidak lama 2 tahun. Di kumpulan kita 9 juta, kita sudah 5 sintua. Ya, helanya mertuamu sudah 2 dengan kamu anakku jadi sintua. Puji Tuhanlah. Karena mertuamu yang perempuan itu anak pendeta dulu. Ya, jadi masih berlanjut untuk yang pendeta, kalian jadi pembawa firman Tuhan. Itu dilaksanakan dengan baik. Aku jangan bersama-sama dulu mendengarkan kesaksian saya ini. Itu saya hari itu diajak-ajak pendeta di gereja Moria, HKBP Moria. Sintua katanya. Saya bilang terimalah itu, biar anakmu doakan si Tommy. Dia sudah SMA Bayangkara. Dia jadi polisi. Doakan. Orang yang dekat sama Tuhan memohon berdoa, pasti diterima nanti dia jadi polisi. Setelah dia terima, diberkati jadi polisi, luluslah para mantu itu polisi. Apa? Itulah calon dia dari SMA Bayangkara. Datang ibu Polda. Tommy dites lagi. Makan dulu batu ini. Iya bu, saya makan. Mau kamu makan? Kata Polda dulu. Mau ibu. Karena ibu Polda itu lagi yayasan Bayangkara. 2 calon mas hari itu dia bilang, mau kamu makan batu Tommy? Mau bu. Masih ada lagi yang mau saya makan lagi bu, mau. Ditepuklah pundaknya. Tommy, bagus. Berarti kamu sudah berani, harus mental kuat kalau jadi polisi. Puji Tuhan diterima dari polisi, sudah 4 tahun dia sekarang jadi polisi. Jadi ini satu kesaksian ini, kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan, ada yang ditunda seperti SK pegawai negeri, dipertimbangkan doa kita baru turun SK-nya. Tuhan tidak mau memberi langsung doa kepada kita. Apa jawaban? Lihat dulu apakah kamu masih sabar berdoa memohon kepada aku. Tuhan itu masih mengetes kita, tapi ketuklah pintu akan saya buka, kata Tuhan. Jadi seperti siapa? Yang Daniel ya, Daniel itu mau dimakan singa, tapi tidak, karena dia berdoa 3 kali sehari. Apakah kita sudah berdoa 3 hari
Jadi saudara-saudaraku, ini himbauan dari saya aja supaya karena saya di sini panjangan sinanda, himbauanlah kepada saudaraku, siapkanlah dirimu yang mudah-mudah jadi pembawa pelaku firman Tuhan untuk bulan kita ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau beri